Mari kita pelajari tentang apa yang telah terjadi pada diri kita. Kalau kita mengambil dasar dari kata orang, kebanyakan bahwa setiap yang menimpa diri kita itu datang dari Allah. Cuman itu yang kita tahu, bahwa setiap musibah yang menimpa diri kita itu dari Allah sebagai ujian buat kita. Ini menurut yang kita dengar kebanyakan orang selama ini. Akan tetapi kalau kita mengambil pelajaran dari nasihat Allah yang ada di dalam setiap ayat-ayat yang ada di Al-Quran, itu justru malah sebaliknya, bahwa setiap yang menimpa pada diri kita, baik itu musibah, baik itu dalam kesempitan, dalam kesulitan, bahkan sampai terbelit hutang, bangkrut dalam usahanya, itu dari diri kita sendiri. Allah itu hanya memberikan apa yang telah kita perbuat. Jadi kalau kita melakukan suatu kesalahan dalam hidup ini, kecerobohan dalam setiap langkahnya, tanpa kita teliti, tanpa kita pelajari terlebih dahulu, maka tentu itu yang menimpa kita hasil dari perbuatan kita sendiri. Di sini. Jadi artinya cukup jelas sekali bahwa semua yang menimpa pada diri kita, semua yang kita rasakan, baik itu senang maupun duka, bahkan sampai sakit, jadi kita diberi satu penyakit, itu pun dari ulah kita sendiri. Sebagaimana contoh, sudah tahu hujan, kita hujan-hujanan, maka terjadilah flu, pilek, bahkan demam. Nah ini, sudah tahu kita lapar, waktunya makan, namun kita menunda waktu kita makan, yang sehingga lupa tidak makan, maka lama kelamaan kita akan menderita penyakit mah. Di sini mah, dan mah itu jika tidak kita sembuhkan dengan maksimal, maka akan menjalar menjadi penyakit liver. Lah kalau kita sudah terkena penyakit liver, maka akan timbul pembengkakan pada paru-paru, jantung, yang sehingga akan mengakibatkan kematian pada diri kita. Ini semua berawal dari diri kita sendiri. Lah Allah memberikannya penyakit itu ya dari hasil perbuatan kita. Ini kita lihat, kita buka di dalam surat Yasin. Yang konon katanya surat Yasin ini kita baca, yang kemudian pahala membaca kita hadiahkan kepada orang yang telah meninggal atau yang sudah mati di dalam kubur, akan
meringankan dari dosa-dosa orang tersebut yang kita kirim ini. Padahal kalau kita cermati, kalau kita pelajari, kalau kita pahami dalam setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran itu, surat Yasin itu salah satu termasuk peringatan Allah, nasihat Allah, teguran Allah kepada kita yang masih hidup ini. Artinya ayat Yasin itu merupakan pelajaran, petunjuk buat kita agar kita terselamatkan, terhindar dari semua yang akan menimpa pada diri kita, baik dalam urusan dunia ini maupun dalam urusan akhiratnya nanti, baik dalam urusan berumah tangga, berbisnis, berdagang, bahkan bertani, yang akan menimpa kita. Nah, ini sudah diingatkan melalui ayat-ayat Allah. Tapi kadang terjadi kebalik, salah dalam mengartikan, malah dibaca, dihadiahkan pahalanya kepada yang sudah mati, dan ada sebagian yang dibaca di atas kubur. Nah, ini contoh, kita buka Al-Quran kita di surat Yasin ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ta'irukum ma'akum a'indur kirtum bal antum qaumum musrifun. Nah, ini ayatnya, yang mana di situ dijelaskan bahwa para utusan-utusan itu telah mengatakan bahwa kemalangan yang menimpa pada dirimu itu karena dari dirimu sendiri, karena disebabkan kamu termasuk diberi satu peringatan, kamu mengabaikan atau orang yang melampaui batas. Jadi nggak pernah mau mendengarkan nasihat, nggak pernah mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, peringatan Allah yang pada diri kita. Kalau kita bisa menyadari, kita bisa terjadinya sakit ini karena apa? Nah, kita kena penyakit asam urat, asam lambung, emah, ini penyebabnya apa? Sedangkan penyebab di situ jelas sekali. Kalau kita banyak makan makanan yang berlemak dan berminyak, serta banyak mengonsumsi makan makanan yang sifatnya instan, yang mengandung pengawet, kimia, maka akan berdampak kepada diri kita, yaitu penggemukan badan, yang sehingga timbul kolesterol tinggi, menyebabkan penyakit asam urat dan asam lambung. Nah, ini ayat ini ada kaitannya ke situ. Kalau kita terbelit hutang, ini kenapa masalahnya? Nah, ini berawal dari diri kita sendiri, karena mengadakan sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Contoh, keinginan kita ingin punya kendaraan yang bagus, sementara penghasilan kita rendah, yang sehingga kita melangkah ke arah yang belum saatnya untuk menjadi milik kita. Kita memaksa punya uang 15 juta atau 20 juta, kita mengadakan suatu transaksi kepada leasing kendaraan, mengambil mobil kredit angsuran tinggi, sementara penghasilan kita ini rendah. Nah,
Karena angan-angannya kalau memiliki mobil itu hidupnya terpandang seperti orang yang mewah dan akan bisa mempermudah suatu permasalahan pekerjaan, namun terbalik pada akhirnya justru terjerat, dikejar waktu, ditunggu tanggal jatuh temponya, yang sehingga hidup kita terbelit dalam kesulitan karena mengejar untuk cari setoran. Yang kemudian karena penghasilan yang tidak memungkinkan itu, maka timbullah nunggak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan berikutnya. Lah kalau sudah nunggak 1 bulan itu sudah lebih berat, karena bulan kedepannya harus memikirkan 2 bulan. 1 bulan aja nggak bisa nyetorin, apalagi 2 bulan, maka dicabutlah oleh direct. Nah, ini akibat dampak dari perbuatan kita yang diberikan Allah kepada kita, kesulitan. Nah, di sini jadi artinya setiap kesulitan yang menimpa pada diri kita itu jelas dari diri kita. Setelah kita diberitahukan Allah lewat ayat yang ada dalam Al-Quran, dalam surat Yasin ayat 19 ini, tentunya kita ambil pelajarannya untuk kita pahami. Artinya kita harus hati-hati lan waspada nggone nyambut gawe, nggone mangan minum lan sak piturute. Nah, jangan melakukan suatu tindakan perbuatan yang di luar dari batas kemampuan kita. Kalau kemampuan kita kaum buruh tentunya makan ala kadarnya, kita belajar menabung, makan secukupnya, yang sehingga tabungan itu nanti akan bisa kita gunakan dengan apa yang kita tuju atau niat kita cita-citakan. Akan tetapi kalau kita orang yang kaum buruh, kaum miskin, namun makannya sudah melebihi seperti anggota dewan, nah ikan gorengnya ada, pepesnya ada, semurnya ada, sayur asamnya ada, sambelnya ada, semua ada. Nah, sementara suami penghasilan sehari cuman 25-100 ribu paling tinggi, ya tentu akan mendapatkan suatu kesulitan setiap waktunya. Nah, ini disebabkan karena diri kita sendiri. Jadi artinya ayat 19 surat Yasin itu bukan untuk disajikan, dibaca lalu pahala dihadiahkan kepada orang yang meninggal, tetapi untuk diambil pelajarannya bahwa setiap yang menimpa diri kita, yang kita rasa, baik mulai dari penyakitnya, baik dari kesulitan, kesempitan dalam ekonominya, maupun di situ terbelit utang, bangkrut usahanya dan lain sebagainya, itu salah satu hasil yang kita kerjakan dari diri kita untuk diri kita sendiri. Maka Allah tidak akan memberi satu balasan sedikit pun, melainkan apa yang telah kita kerjakan. Jadi Allah itu nggak pernah merugikan, Allah juga nggak pernah menyulitkan. Bahkan Allah mengajak kita manusia ini untuk hidupnya makmur, untuk hidup mewah, berharta, dengan harta bisa berinfak, bisa sedekah. Nah, dan juga Allah mengajak pada kita untuk mati masuk surga, bukan untuk masuk neraka. Tapi manusianya yang nggak mau diajak untuk masuk neraka. Contoh yaitu tadi melanggar apa yang telah Allah sampaikan lewat ayat-ayatnya. Diberi nasihat bukan dipelajari, diterapkan dalam kehidupan, malah justru dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Nah, ini namanya salah kaprah olah lumrah, akhirnya membuat susah dirinya sendiri di kemudian hari, termasuk orang yang merugi. Ini yang kau sampaikan.
Ada kurang dan lebih, saya mohon maaf.